Malam itu, jalan lintas timur Lampung Timur tampak seperti urat nadi gelap yang berdenyut tanpa henti. Deru mesin truk saling bersahutan, rem berdecit di tikungan, dan lampu sorot kendaraan berkelebat seperti kilatan petir di antara hutan karet yang membentang panjang. Di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sunyi malam, bayang-bayang preman jalanan. Mereka bukan sekadar pemalak biasa, melainkan penguasa jalan yang menebar teror di setiap kilometer. Di sebuah tikungan sepi, tepat di dekat jembatan kecil yang hanya diterangi lampu truk yang lewat, berdiri sosok bertubuh kekar dengan tatapan tajam penuh kebuasan. Dialah Jaya Cobra, nama yang membuat supir truk bergidik ngeri hanya dengan mendengarnya. Bekas luka panjang di wajahnya menjadi tanda peringatan bahwa ia bukan orang yang bisa disentuh begitu saja. Ia dikenal kejam, darah dingin, dan tak segan menghabisi siapapun yang melawan. Baginya, jalan lintas timur adalah kerajaan, dan semua yang lewat adalah rakyat yang wajib menyetor. Rokok kretek di bibirnya menyala merah dalam kegelapan. Sambil menghembuskan asap, Jaya Cobra memandang ke arah deretan truk yang melintas. Suara beratnya terdengar seperti raungan binatang buas, siapa yang berani lewat sini tanpa bayar, siap-siap mayatnya dilempar ke rawa. Anak buahnya, yang jumlahnya belasan, hanya mengangguk patuh. Mereka tahu, sekali Jaya Cobra marah, nyawa orang bisa melayang dalam sekejap. Di pos bayangan yang mereka dirikan dari seng bekas, beberapa supir yang tertangkap sudah duduk ketakutan. Wajah-wajah mereka pucat pasi, keringat dingin bercucuran, menunggu giliran dipalak. Ada yang merelakan uang jalan, ada pula yang dipaksa turun dari truk dan dipukuli. Jeritan samar terdengar, tapi tak ada yang berani menolong. Di jalur maut itu, hukum yang berlaku bukan undang-undang negara, melainkan hukum Jaya Cobra. Namun, meski begitu angkuh, jauh di dalam hatinya Jaya Cobra tahu, kekuasaannya tidak akan bertahan selamanya. Terlalu banyak supir dendam, terlalu banyak nyawa terinjak, dan semakin sering namanya dibicarakan, semakin besar pula ancaman yang datang. Tapi alih-alih takut, ia justru menikmatinya. Semakin banyak yang benci, semakin besar nama gue, ucapnya sambil terkekeh dingin. Malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, suara deru mesin truk besar terdengar semakin mendekat, namun suaranya lain, lebih berat, lebih berwibawa. Jaya Cobra mengernyit, memperhatikan lampu sorot yang menusuk gelap. Truk Pertamina, gumamnya, melihat logo mencolok di sisi tangki. Matanya berkilat, penuh keserakahan. Bukan hanya uang jalan yang akan ia dapatkan malam ini, tapi juga gengsi bila bisa menghentikan kendaraan tangguh semacam itu. Anak buahnya bersorak kecil, menyiapkan balok kayu untuk menghadang. Jalan ditutup. Malam yang biasanya hanya dihiasi jeritan takut supir biasa, kali ini akan jadi ajang unjuk kekuasaan. Jaya Cobra maju ke tengah jalan, tubuhnya tegap, wajahnya penuh keyakinan, seolah dunia sudah tahu siapa penguasanya. "Berhenti. Kalau berani, lewatin gue," teriaknya lantang. Roda truk itu berdecit keras ketika direm mendadak. Lampu sorot menerangi sosok Jaya Cobra dari ujung kaki sampai kepala. Dari balik kemudi, bayangan seorang supir terlihat, bukan pria renta seperti biasanya, melainkan sosok lain yang tak terduga. Sosok yang kelak akan mengguncang dunia Jaya Cobra hingga ke akar, dan membuat namanya tercatat dalam kisah gelap lintas timur Lampung Timur. Truk Pertamina itu berhenti dengan suara desis rem udara, memenuhi udara malam yang lengang. Asap tipis mengepul, menyelimuti jalan, seolah memberi isyarat akan adanya pertempuran. Dari balik kaca depan yang berembun, seorang sosok tampak turun perlahan. Bukan pria tua berperut buncit seperti bayangan anak buah Jaya Cobra, melainkan seorang perempuan muda dengan wajah tegas, sorot mata menyala tajam, dan tubuh yang ramping namun berotot. Helm hitam ia lepas, rambut panjangnya terurai diterpa angin malam. Semua yang melihat terdiam, tak percaya bahwa supir truk itu seorang wanita. "Ini, cewek, bang," bisik salah seorang anak buah dengan suara gemetar, takut ditertawakan karena nyaris tidak percaya. Tapi Jaya Cobra hanya menyeringai sinis. "Cewek, cowok, semua sama. Kalau lewat sini harus bayar. Apalagi bawa truk Pertamina. Duitnya pasti gede," katanya, sambil melangkah maju dengan aura menekan. Perempuan itu menatap lurus ke arah Jaya Cobra tanpa gentar. Ada sesuatu di sorot matanya, seperti kilatan baja yang sudah ditempa dalam api kehidupan keras.
Ia mengeluarkan sebatang rokok dari saku bajunya, menyalakannya dengan tenang, lalu menghembuskan asap ke wajah Jaya Cobra. "Kalau kamu mau uang, kerja yang benar. Jangan jadi lintah jalanan. Aku nggak akan kasih sepeser pun," ucapnya lantang, membuat anak buah Jaya Cobra bergemuruh marah. Tawa kasar meledak di malam itu. "Hahaha, berani sekali kau, perempuan." Jaya Cobra mengangkat tangannya, memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengepung. Belasan orang maju, besi, rantai, dan golok terhunus berkilat diterpa lampu truk. Udara jadi mencekam. Biasanya, supir truk akan langsung gemetar, memohon ampun, atau menyerahkan dompet. Tapi perempuan itu malah menegakkan tubuhnya lebih gagah, seakan menantang maut yang sedang mengepung. "Nama gue Rara," katanya tegas, suaranya dalam dan penuh keyakinan. "Ingat baik-baik, aku lewat sini bukan buat tunduk pada preman. Aku lewat sini buat kerja. Jadi kalau kalian coba halangi aku, kalian akan menyesal." Kata-kata itu bagai cambuk yang menamparkan gengsi Jaya Cobra. Semua anak buahnya melirik ke arah pemimpin mereka, menunggu perintah. Jaya Cobra mendesis, wajahnya berubah garang. Harga dirinya seperti diinjak di depan anak buah. "Perempuan, jangan besar kepala. Ini jalan gue, ini tanah gue. Nggak ada yang bisa lewat tanpa izin Cobra. Siapapun, bahkan lo." Ia melangkah lebih dekat, menatap Rara dari ujung kepala hingga kaki, mencoba mengintimidasi. Tapi yang ia lihat bukan rasa takut, melainkan keberanian yang menyala-nyala. Rara hanya menyinggung senyum tipis, seolah menganggap ancaman itu angin lalu. Lalu ia membuka pintu samping truk, mengeluarkan sebatang besi panjang, alat pengaman ban, dan menggenggamnya dengan ringan. Suaranya terdengar dingin ketika ia berkata, "Kalau kalian pikir aku perempuan lemah, coba saja. Malam ini aku akan bikin kalian ingat, bahwa tidak semua orang bisa kalian jajah di jalanan ini." Ketegangan mencapai puncaknya. Anak buah Jaya Cobra mulai merapat, jalanan seolah membeku. Dari kejauhan, suara kodok dan jangkrik tiba-tiba terhenti, seakan hutan di sekitar pun menahan napas menanti bentrokan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Jaya Cobra berhadapan dengan musuh yang tidak biasa, musuh yang bukan hanya menolak dipalak, tapi juga membawa keberanian yang lebih tajam dari golok manapun. Pagi menjelang di Lampung Timur, matahari mulai menembus pepohonan karet, namun bayang-bayang kekuasaan Jaya Cobra tak pernah pudar. Setelah semalam menantang supir truk perempuan bernama Rara, pikirannya masih diliputi amarah bercampur penasaran. Ia duduk di warung kopi sederhana di tepi jalan lintas, ditemani deretan anak buahnya yang setia. Warung itu bukan sekadar tempat istirahat, melainkan pos bayangan, markas kecil di mana ia mengatur strategi dan mengintimidasi siapa saja yang melintas. Di warung itu, orang-orang tidak berani bersuara keras. Pemilik warung sendiri hanya bisa tersenyum kaku sambil menuangkan kopi, meski tangannya gemetar. Semua tahu, sekali salah bicara, meja bisa terbalik, kursi bisa melayang, dan wajah bisa berlumur darah. Nama Jaya Cobra sudah menjadi momok. Ia bukan sekadar preman biasa, ia adalah raja jalanan, dan setiap sudut jalur lintas timur adalah tahtanya. "Semalam gue kasih peringatan, tapi cewek itu berani nantangin gue," kata Jaya Cobra, suaranya berat dan parau. Tangannya mengepal di atas meja kayu yang hampir retak. Anak buahnya hanya diam, tak satu pun berani menyela. Mereka tahu, kalau bos mereka bicara tentang dendam, artinya badai akan datang. Salah satu anak buah memberanikan diri berkomentar, "Bang, perempuan itu bukan orang sembarangan. Cara dia berdiri, cara dia pegang besi itu, kayak orang terlatih." Kalimat itu membuat Jaya Cobra menatap tajam, hingga anak buah itu menunduk ketakutan. "Terlatih atau enggak, semua orang yang lewat sini harus tunduk sama gue. Gue nggak peduli dia siapa," geram Cobra, sembari membanting gelas kopi hingga isinya tumpah. Sejak dulu, Jaya Cobra hidup di jalan. Dari remaja ia sudah bergelut dengan kerasnya dunia, berkelahi, merampas, hingga akhirnya menguasai jalur lintas. Ia tumbuh dari darah dan kekerasan, hingga tak ada lagi yang bisa membuatnya takut. Tapi entah kenapa, bayangan wajah Rara semalam masih menghantui pikirannya. Sorot mata perempuan itu berbeda, bukan mata korban, melainkan mata petarung. Ketika siang menjelang, beberapa supir kembali lewat. Mereka berhenti dengan wajah pucat, menyerahkan uang dengan cepat agar bisa segera pergi.
Jangan lama-lama, kalau enggak, kalian enggak akan pulang, teriak salah seorang anak buah kobra. Semua berlangsung seperti biasa, seakan roda premanisme berputar tanpa henti. Tapi di balik semua itu, Jaya Kobra terus mengingat kata-kata Rara, "Aku lewat sini bukan buat tunduk pada preman." Bagi Jaya Kobra, ucapan itu seperti duri yang menancap di harga dirinya. Ia bukan hanya merasa dilawan, tapi juga dipermalukan. Perempuan itu harus dipelajari. Gue harus tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan kenapa berani nantangin gue, ucapnya sambil menyalakan rokok lagi. Asap mengepul, menutup wajahnya yang penuh luka dan dendam. Hari itu, di balik kesombongan seorang raja jalanan, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Dan tanpa ia sadari, pertemuannya dengan Rara semalam bukan sekadar peristiwa kecil. Itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang singgasananya di lintas timur, badai yang lahir dari keberanian seorang perempuan, yang membawa rahasia gelap ilmu kuno bernama Ajian Pancasona. Malam kembali turun di lintas timur, angin berhembus membawa bau aspal panas dan debu jalanan. Di sebuah titik rawan dekat hutan karet, Jaya Kobra sudah menunggu dengan wajah penuh amarah. Ia tahu, truk Pertamina yang dikemudikan Rara akan melintas lagi malam itu. Gue nggak akan biarin dia lewat seenaknya. Malam ini, dia bakal tunduk, gumamnya dengan tatapan membara. Suara deru mesin mulai terdengar dari kejauhan. Lampu sorot truk besar itu membelah gelap, menyorot wajah-wajah bengis anak buah kobra yang sudah siap dengan balok, rantai, dan golok di tangan. Saat truk mendekat, kobra mengangkat tangannya, memberi aba-aba. Jalan ditutup. Suasana tegang, seolah bumi sendiri berhenti bernafas, menunggu apa yang akan terjadi. Roda truk itu berdecit keras saat berhenti. Pintu terbuka, dan Rara kembali turun, kali ini tanpa ekspresi takut sedikit pun. Rokok di bibirnya menyala merah, menambah aura dingin di wajah cantiknya. Ia menatap kobra lurus, lalu menghembuskan asap rokok dengan tenang. "Kau masih mau main-main sama aku? Bukankah semalam aku sudah bilang, aku nggak akan tunduk?" Suaranya datar, tapi setiap kata seperti pisau yang menusuk harga diri kobra. "Kurang ajar," teriak kobra, wajahnya merah padam. "Lo pikir bisa sombong di depan gue? Gue kasih tahu, malam ini lo bakal belajar arti kata takut." Anak buahnya langsung menyerbu, mengepung Rara dari segala arah. Udara malam berubah panas, penuh ketegangan, bagai arena yang siap dipenuhi darah. Namun yang terjadi di luar dugaan. Dengan gerakan cepat, Rara mengayunkan besi pengaman bannya. Sekali pukul, rantai salah satu preman terlepas, sekali tendang, tubuh lainnya terpelanting menghantam tanah. Suara jeritan bercampur dentuman keras memenuhi udara. Meski jumlah lawan belasan, Rara bergerak lincah, matanya tajam seperti elang yang memburu mangsa. Anak buah kobra mulai goyah, tak percaya perempuan yang mereka anggap lemah bisa merobohkan mereka satu persatu. "Bang, cewek ini bukan orang biasa," teriak salah seorang preman sambil mundur dengan wajah pucat. Tapi kobra tidak peduli. Baginya, ini bukan lagi soal uang, melainkan soal harga diri. Ia melangkah maju, tangannya mengepal, siap menumbangkan Rara dengan kekuatannya sendiri. "Lo pikir bisa bikin gue malu di depan anak buah?" geramnya, lalu melayangkan pukulan ke arah Rara. Namun pukulan itu tidak membuat Rara gentar. Ia menangkis dengan cepat, membuat tangan kobra terhentak mundur. Sesaat, tatapan mereka bertemu. Mata kobra menyala penuh kebuasan, tapi mata Rara menyimpan rahasia tentang kekuatan yang belum sepenuhnya ia perlihatkan. Di jalur lintas timur yang gelap itu, pertempuran antara raja jalanan dan supir truk perempuan dimulai. Pertemuan mereka bukan sekadar bentrokan biasa, melainkan pertarungan dua dunia, dunia premanisme yang haus kekuasaan, melawan dunia keberanian yang lahir dari tekad dan ilmu tersembunyi. Dan malam itu menjadi saksi, bahwa Jaya Kobra tidak lagi berhadapan dengan korban biasa, melainkan lawan yang kelak akan mengubah seluruh jalannya sejarah. Tubuh Jaya Kobra terhuyung ke belakang setelah pukulannya berhasil ditangkis Rara. Sesaat, waktu seperti berhenti. Anak buahnya terdiam, tak percaya bahwa perempuan itu berani menahan pukulan sang raja jalanan. Bagi mereka, Jaya Kobra adalah sosok yang tak tersentuh, tapi malam itu harga diri sang penguasa runtuh di depan mata semua orang. Rara berdiri tegak, nafasnya teratur meski dikepung. Besi di tangannya masih meneteskan keringat lawan-lawannya yang sudah terkapar.
Dengan tatapan tajam, ia menantang kobra sekali lagi. "Ingat, aku lewat sini untuk kerja, bukan untuk tunduk. Kalau kau pikir bisa menghalangiku, kau salah besar," katanya tegas. Kata-kata itu seperti garam yang ditabur di luka harga diri Jaya Kobra. "Bang Ste!" teriak kobra, wajahnya merah padam. Ia mengayunkan pukulan lagi, tapi kali ini Rara memilih melompat mundur, lalu masuk ke kabin truknya. Dengan cepat ia menyalakan mesin, dan deru suara truk Pertamina itu kembali menggetarkan malam. Lampu sorotnya menyilaukan, lalu truk itu melesat pergi, meninggalkan kobra dan anak buahnya yang masih linglung. Keheningan menggantung sesaat, hanya terdengar suara jangkrik yang kembali bernyanyi di hutan karet. Lalu salah seorang anak buah dengan ragu berkata, "Bang, perempuan itu kuat banget. Kayak bukan manusia biasa." Kobra langsung menoleh, matanya merah seperti bara. Dengan brutal ia menamparkan anak buah itu hingga terjungkal. "Jangan pernah ngomong begitu lagi. Dia cuma manusia, dan manusia bisa gue hancurin." Meski begitu, dalam hatinya, kobra tidak bisa menolak kenyataan. Tangan kanannya masih terasa sakit akibat benturan dengan Rara. Sorot mata perempuan itu terus terbayang, mata yang seolah menertawakan kelemahannya. Kobra merasa dipermalukan, bukan hanya di depan anak buah, tapi juga di depan jalan lintas yang selama ini ia kuasai. Itu adalah tamparan terbesar bagi seorang raja jalanan. Malam itu kobra tidak tidur. Ia duduk di warung markasnya, menatap kosong ke arah jalan. Rokok demi rokok ia habiskan, asap mengepul seperti amarah yang tidak bisa padam. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Rara muncul lagi, membuat dadanya semakin panas. "Perempuan itu harus gue jatuhin. Kalau enggak, nama kobra hilang dari jalanan," gumamnya dengan suara dingin. Dendam itu membakar habis seluruh pikirannya. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya, mencari tahu siapa sebenarnya Rara, dari mana asalnya, dan apa rahasianya. Kobra tahu, kekuatan perempuan itu bukan kekuatan biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang membuatnya bisa bertahan bahkan ketika dikeroyok belasan orang. Dan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Jaya Kobra bersumpah. "Demi nama Kobra, gue nggak akan berhenti sampai perempuan itu sujud di kaki gue. Kalau perlu, gue cari ilmu sampai ke ujung dunia buat ngalahin dia." Malam lintas timur yang sunyi menjadi saksi lahirnya dendam besar, dendam yang kelak akan mempertemukan dua kekuatan mistis paling mematikan di jalanan Lampung Timur. Beberapa hari setelah peristiwa memalukan itu, nama Rara mulai bergaung di kalangan supir truk. Cerita tentang seorang supir perempuan cantik yang berani melawan Jaya Kobra menyebar seperti api di tengah ladang kering. Banyak yang menceritakannya dengan kagum, seakan Rara adalah cahaya di tengah gelapnya jalan lintas. Namun bagi Jaya Kobra, kabar itu adalah racun yang membuat darahnya mendidih. "Berita itu harus berhenti. Gue nggak bisa biarin nama gue diinjak-injak cewek," teriak Kobra dengan mata merah penuh amarah. Di hadapannya, belasan anak buah duduk terpaku, tak ada yang berani melawan. Kobra kemudian menggebrak meja kayu hingga gelas kopi berjatuhan. "Kita bikin jerat. Malam ini, di jalur sepi dekat rawa, kita tunggu dia. Gue mau lihat dia masih bisa sombong atau enggak kalau udah terkepung." Malam itu, belasan motor dan beberapa mobil bak terbuka dikerahkan. Jalanan yang biasanya gelap mendadak dipenuhi bayangan preman. Mereka menutup jalur, menyiapkan balok, rantai, dan senjata tajam. Dari kejauhan, hanya terdengar suara serangga malam, membuat suasana semakin mencekam. Kobra berdiri di tengah jalan, tubuhnya tegap, wajahnya penuh dendam. Waktu terasa lambat, hingga akhirnya, suara deru mesin berat terdengar dari jauh. Lampu sorot truk kembali muncul, menembus gelap, semakin mendekat. "Itu dia," desis Kobra, bibirnya menyeringai licik. Tangannya terangkat, memberi aba-aba. Jalan ditutup rapat, tidak ada celah untuk lolos. "Malam ini dia pasti jatuh di tangan gue," gumamnya. Roda truk itu berdecit keras saat terpaksa berhenti mendadak. Debu jalanan mengepul, menutupi pandangan. Dari balik kabin, sosok Rara perlahan turun, wajahnya masih sama, dingin, berani, dan tanpa rasa takut. Tangannya menggenggam batang besi yang sudah menemaninya di banyak perjalanan. Ia menatap ke sekeliling, melihat puluhan mata liar yang menyorotinya. "Banyak sekali orang yang kau bawa, Kobra," ucap Rara dengan suara datar, tapi penuh sindiran.
Apa kau takut menghadapi seorang perempuan sendirian, sampai butuh pasukan sebanyak ini? Ucapannya membuat beberapa anak buah menahan tawa, tapi cepat terdiam ketika kobra menoleh dengan tatapan buas. Mulut lo makin besar, raung kobra. Malam ini gue pastikan lo nggak bisa bangkit lagi. Gue pengen lihat gimana lo sombong kalau udah gue jatuhin di tengah rawa ini. Anak buahnya bersorak, suasana semakin panas. Namun Rara tetap tenang, seolah semua ancaman itu hanya angin lalu. Di jalan sepi yang dikelilingi hutan dan rawa, dua dunia kembali berhadapan, kekuasaan premanisme melawan keberanian seorang perempuan. Tapi apa yang tidak disadari kobra adalah, malam itu akan menjadi awal terungkapnya rahasia besar dalam diri Rara, rahasia tentang kekuatan yang membuatnya seolah tidak bisa dikalahkan. Malam itu meledak dalam kekacauan. Begitu aba-aba kobra terdengar, belasan anak buahnya langsung menyerbu Rara dari segala arah. Suara rantai berderak, balok menghantam udara, dan golok berkilat. Tertimpa cahaya lampu truk. Namun Rara tidak bergeming. Dengan satu ayunan besi panjang di tangannya, ia menghantam keras dada salah satu preman hingga tubuhnya terlempar ke lumpur rawa. Jeritannya memecah sunyi, membuat yang lain tertegun sesaat. Tidak membuang waktu, dua preman lain langsung maju. Salah satunya mengayunkan rantai ke arah kepala Rara. Dengan cekatan, ia merunduk, lalu menyapu kaki lawannya hingga tubuh itu terpelanting. Preman yang lain mencoba menebas dengan golok, tapi besi pengaman ban di tangan Rara menangkis dengan dentuman keras, percikan api kecil berloncatan dari benturan logam. Kobra menyeringai di kejauhan, tapi senyumnya perlahan pudar ketika ia melihat anak buahnya roboh satu persatu. Rara bergerak terlalu cepat, matanya tajam, langkahnya mantap. Seolah medan gelap dan tanah berlumpur bukan penghalang. Setiap serangan yang datang berhasil ia balas dengan hantaman mematikan, membuat beberapa preman berteriak kesakitan sambil merintih di tanah. Dia bukan cewek biasa, Bang. Salah satu anak buah bersuara panik. Tapi ketakutan itu justru memicu amarah kobra. Diam, hadapi dia. Kalau lo semua kalah, jangan pernah balik lagi ke markas gue. Raungnya, ancaman itu membuat beberapa preman maju lagi, meski wajah mereka pucat pasi. Rara berdiri di tengah lingkaran, nafasnya tetap stabil. Keringat mengalir di pelipis, tapi sorot matanya tak berubah, berani dan tajam. Kalau kalian pikir bisa menjatuhkan aku dengan jumlah banyak, kalian salah besar, katanya dingin. Suaranya bergema di udara, membuat bulu kuduk sebagian orang meremang. Bentrokan kembali pecah. Kali ini, Rara mengandalkan kecepatan. Ia melompat ke atas kap truk, lalu menendang dua preman sekaligus hingga terjungkal. Tubuhnya seolah punya tenaga yang tak habis-habis, meski jumlah lawan tak pernah berhenti. Kobra tertegun. Dalam hatinya, ada rasa heran yang sulit ia pahami. Kenapa perempuan ini bisa terus bangkit? Anak buah yang tersisa mulai ragu. Beberapa mundur pelan-pelan, tak berani mendekat. Di tanah, jeritan kesakitan bercampur dengan suara rawa yang bergolak. Rara mengangkat besinya sekali lagi, matanya berkilat tajam ke arah kobra. Kalau kau sendiri yang mau coba, kobra, turunlah. Jangan sembunyikan dirimu di balik anak buah, tantangnya lantang. Malam itu, gengsi jaya kobra kembali dipertaruhkan. Untuk pertama kalinya, pasukan yang ia banggakan hancur berantakan di tangan satu perempuan. Dan di balik rasa marahnya, ada sesuatu yang mulai menghantui, firasat bahwa Rara menyimpan kekuatan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar keberanian. Suara rawa yang bergolak bercampur dengan rintihan anak buah yang terkapar, membuat malam itu seperti arena neraka. Jaya kobra yang sejak tadi hanya menonton, akhirnya tak bisa lagi menahan amarahnya. Wajahnya menegang, otot-otot tangannya menggembung, dan matanya menyala penuh dendam. Cukup, gue sendiri yang akan habisin lo, perempuan. Teriaknya, membuat semua orang yang tersisa langsung terdiam. Kobra melangkah maju dengan langkah berat. Setiap injakan kakinya di tanah berlumpur terdengar seperti guntur, memancarkan wibawa seorang penguasa jalanan. Rara menatapnya tanpa gentar, bibirnya sedikit menyunggingkan senyum tipis. Akhirnya kau berani juga keluar dari singgasanamu, katanya dingin. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk harga diri kobra. Dengan raungan keras, kobra melayangkan pukulan pertama. Udara malam bergetar, dan suara hentakan tinjunya terdengar bagai palu godam menghantam baja. Rara menangkis dengan besi panjangnya,
tapi benturan itu membuat tangannya bergetar hebat. Tenaga kobra memang di luar batas manusia biasa. Sekali pukulan, batang besi itu sampai melengkung sedikit. Rara terhuyung, tapi matanya tetap menyala. Kobra tak memberi ampun, pukulan demi pukulan. Dilayangkan, membuat tanah bergetar dan lumpur muncrat ke segala arah. Rara berusaha menangkis, melompat, dan menghindar, namun tetap terkena beberapa hantaman di bahu dan pinggang. Tubuhnya sempat terhempas ke tanah, tapi yang membuat semua orang terkejut adalah, Rara bangkit kembali seolah tak merasakan sakit. Gila, dia masih bisa berdiri. Gumam salah satu anak buah yang menonton dengan wajah pucat. Kobra terdiam sejenak, nafasnya memburu. Ia tahu pukulan-pukulannya mampu meremukkan tulang orang biasa. Tapi perempuan itu hanya tersenyum tipis sambil menyeka darah di sudut bibirnya. Itu saja, aku pikir penguasa jalanan punya tenaga lebih dari itu, ucap Rara, suaranya menantang. Amarah kobra meledak. Dengan raungan garang, ia meraih batang pohon kecil di tepi jalan dan mencabutnya dengan paksa. Batang pohon itu ia ayunkan seperti senjata, menebas udara menuju Rara. Tapi Rara melompat tinggi, menghindar dengan lincah, lalu mendarat tepat di depan kobra dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Sesaat, keduanya berdiri berhadapan dalam jarak sangat dekat. Mata kobra menyala penuh kebuasan, tapi mata Rara menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kekuatan tenang, kekuatan abadi, seakan tubuhnya menyatu dengan malam. Kau tidak akan pernah bisa menjatuhkanku, kobra, bisiknya lirih, namun terdengar jelas di telinga semua orang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Jaya Kobra merasa gentar. Bukan karena pukulannya tak mempan, tapi karena firasat kuat yang menusuk dadanya, perempuan ini bukan manusia biasa. Ada kekuatan gelap yang bersemayam dalam dirinya, kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tubuh Rara terhempas keras ke tanah setelah hantaman batang pohon kobra menghantam punggungnya. Suara retakan kayu bercampur dengan dentuman tubuhnya membuat beberapa anak buah kobra bersorak lega. Abis dia, sekarang pasti remuk tulangnya, teriak salah satu dari mereka. Namun sorakan itu hanya bertahan sekejap, karena tak lama kemudian terdengar suara serak Rara yang perlahan bangkit. Dengan gerakan perlahan tapi pasti, Rara berdiri kembali. Wajahnya penuh lumpur, darah mengalir di sudut bibir, tapi matanya menyala seperti api yang tak bisa dipadamkan. Bahkan senyumnya justru semakin dingin. Aku sudah bilang, kau tidak bisa menjatuhkanku, ucapnya, membuat semua yang melihat merinding. Kobra terdiam, jantungnya berdetak kencang. Tidak mungkin, tidak ada manusia yang bisa bangun setelah pukulan seperti itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya soal adrenalin atau kebetulan. Maka dengan amarah yang membara, ia kembali menerjang, tinjunya menghantam dada Rara begitu keras hingga tubuh perempuan itu kembali terlempar ke rawa. Air rawa memercik tinggi, sunyi seketika menyelimuti tempat itu. Semua mata menatap ke arah lumpur yang beriak, menunggu tubuh Rara tak bergerak lagi. Tapi sekali lagi, yang terjadi justru kebalikan. Perlahan, dari dalam lumpur, Rara muncul. Tubuhnya kotor, rambutnya terurai basah, tapi tatapan matanya semakin mengerikan, seakan ada sesuatu yang bukan manusia bersemayam di dalam dirinya. Ajian, ini pasti Ajian, bisik salah satu preman dengan wajah pucat pasi. Anak buah lainnya mundur, ketakutan setengah mati. Mereka saling berbisik, menyebut nama-nama Ajian tua yang dulu hanya mereka dengar dari cerita orang-orang tua kampung. Dan semakin lama, firasat buruk itu makin terasa, perempuan ini bukan hanya sekadar kuat. Kobra maju lagi, kali ini dengan tatapan penuh keraguan. Ia melayangkan pukulan ke arah rahang Rara, tapi justru tertahan oleh tangan perempuan itu. Rara mencengkeram pergelangan kobra dengan kekuatan tak masuk akal, membuat sang penguasa jalanan itu terkejut. Sekarang giliranmu merasakan rasa takut, bisik Rara pelan, tapi nadanya menusuk seperti racun. Dengan dorongan kuat, Rara melempar tubuh kobra hingga terpental beberapa meter ke tanah. Anak buahnya terpekik ngeri. Sang Raja Jalan Lintas Timur yang biasanya tak pernah bisa disentuh, kini tergeletak di tanah, terbatuk keras. Malam itu gengsi kobra seakan runtuh di depan mata anak buahnya sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal jadi jelas bagi kobra, lawannya bukan sekadar perempuan pemberani. Ada ilmu hitam yang menjaga tubuhnya, ajian kuno yang membuatnya tak bisa mati.
Firasat Kobra makin menguat, perempuan itu memiliki ajian Pancasona, warisan ilmu legendaris yang tak pernah ia sangka akan ia temui di jalan lintas timur Lampung. Kobra bangkit perlahan, nafasnya tersengal, dada naik turun menahan amarah bercampur rasa takut. Pandangannya terarah pada Rara yang berdiri tegak di tengah rawa, seolah tak terguncang meski tubuhnya penuh luka. Kalau begitu, kita bakar dia. Tidak ada ajian yang bisa bertahan melawan api. Teriak Kobra, suaranya parau namun memantul kuat di udara malam. Anak buah yang tersisa segera bergerak. Botol-botol bensin yang mereka simpan di truk dikeluarkan, kain disulut api, dan dalam hitungan detik cahaya merah menyala di tengah kegelapan. Jalan lintas timur yang biasanya hanya diwarnai lampu truk ini terbakar oleh obor-obor preman, menciptakan bayangan liar di wajah-wajah mereka yang ketakutan namun terpaksa patuh pada perintah Kobra. Rara hanya berdiri diam, menatap nyala api itu dengan sorot mata tajam. Angin malam berhembus, membuat rambut basahnya berkibar. Api memantulkan bayangan wajahnya hingga terlihat bagai sosok gaib yang muncul dari neraka. Beberapa preman gemetar, ada yang hampir menjatuhkan obornya. "Dia bukan manusia, Bang, gue yakin dia iblis," bisik salah seorang dengan suara serak. Kobra tak peduli. Dengan teriakan garang, ia melemparkan obor pertama ke arah Rara. Api menyambar lumpur, memercik, lalu menjalar cepat. Preman-preman lain mengikuti, melemparkan api dan bahkan menyulut ban bekas di pinggir jalan. Dalam sekejap, lingkaran api mengepung Rara, seakan ingin memanggangnya hidup-hidup. Namun sesuatu yang tak masuk akal kembali terjadi. Rara berdiri tenang di tengah kobaran api, tubuhnya diterpa panas, asap mengepul, tapi ia tetap tak bergeming. Malah, cahaya api justru membuat sosoknya terlihat semakin menyeramkan. Perlahan, ia melangkah keluar dari kepungan api, matanya menyala merah seperti bara, membuat semua orang mundur ketakutan. "Api bukanlah akhir dari diriku," suaranya dalam, bergema seakan datang dari perut bumi. Anak buah Kobra langsung kalang kabut, beberapa menjatuhkan senjata dan lari ke kegelapan malam. Yang tersisa hanya mereka yang terlalu takut pada Kobra untuk melarikan diri, meski wajah mereka pucat pasi. Kobra sendiri mulai kehilangan wibawa. Untuk pertama kalinya, rasa takut menggerogoti hatinya. Ia menggertakkan gigi, lalu mencabut golok besar yang selalu ia simpan di pinggang. "Kalau api tak mempan, maka darahmu akan jadi bukti kalau kau bukan abadi," desisnya. Ia melompat maju, goloknya menyambar menuju leher Rara dengan kecepatan luar biasa. Tapi sekali lagi, yang terjadi justru membuat bulu kuduk berdiri. Golok itu memang menghantam tubuh Rara, menembus daging dan darah menyembur, namun hanya dalam hitungan detik, luka itu menutup kembali. Rara menatap Kobra dengan senyum mengerikan, darah di lehernya masih menetes, tapi suaranya terdengar dingin, "Aku sudah bilang, aku tak bisa mati." Jaya Kobra terhuyung mundur, matanya terbelalak melihat luka di leher Rara yang baru saja ia gores menutup kembali seolah tak pernah ada. Nafasnya terengah, tangannya bergetar memegang golok yang kini basah oleh darah yang menghilang entah kemana. Ini bukan manusia," desisnya, wajahnya pucat untuk pertama kalinya dalam hidup. Rara hanya berdiri tegak, tubuhnya diterangi cahaya api yang masih menyala di sekitar rawa. Tatapannya menusuk dalam, membuat dada Kobra semakin sesak. "Berhentilah, Kobra, kau tidak akan bisa menang," katanya lirih, namun suaranya menggema hingga membuat seluruh anak buah yang tersisa semakin kalut. Beberapa dari mereka bahkan lari terbirit-birit meninggalkan lokasi. Namun gengsi Jaya Kobra terlalu besar untuk sekadar mundur. Ia memukul tanah dengan gagang goloknya, menahan gemetar yang mulai menyergap. Dalam hatinya, sebuah ketakutan baru mulai tumbuh. Kalau benar perempuan ini memiliki ajian Pancasona, maka mustahil ia bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik biasa. Satu-satunya jalan adalah melawan ilmu dengan ilmu. Pikiran itu membawanya pada kenangan lama, seorang dukun tua yang dulu pernah ia temui di pelosok hutan Wei Kambas. Dukun itu pernah berkata, "Suatu hari, kau akan berhadapan dengan musuh yang tak bisa mati. Hanya ilmu hitam yang lebih kelam yang bisa menandinginya." Saat itu Kobra menganggapnya sekadar omong kosong. Tapi malam ini, kata-kata itu bergema kembali, begitu jelas seolah bisikan gaib memanggilnya. "Kalau begitu, aku harus mencarinya," gumam Kobra, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menatap Rara sekali lagi, kali ini bukan dengan amarah, melainkan dengan kebencian yang dibakar rasa takut.
Perempuan, malam ini mungkin kau menang. Tapi pertarungan kita belum selesai. Aku akan kembali, dengan kekuatan yang membuatmu benar-benar lenyap. Teriaknya lantang. Rara menatap dingin, tidak berusaha mengejar. Ia hanya berdiri di tengah kobaran api, tubuhnya penuh lumpur dan darah, namun aura misteriusnya semakin kuat. Pergilah, Kobra, tapi ketahuilah, setiap langkahmu semakin mendekatkanmu pada kehancuran, balasnya tenang, seolah tahu apa yang akan dilakukan Kobra selanjutnya. Dengan gerakan cepat, Kobra memberi aba-aba pada anak buah yang tersisa. Mereka berlari ke arah kegelapan, meninggalkan lokasi yang kini dipenuhi bau asap dan darah. Suara mesin motor meraung dari kejauhan, perlahan memudar di telan malam. Rara hanya menatap kosong ke arah jalan yang ditinggalkan Kobra, matanya memancarkan firasat akan perang yang lebih besar. Dan di tengah keheningan itu, hanya satu hal yang pasti, pertarungan antara Jaya Kobra dan Rara belum berakhir. Justru baru saja dimulai, dan kini jalannya akan memasuki wilayah yang lebih gelap, dunia ilmu hitam dan kutukan gaib yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar bentrokan di jalan lintas timur. Malam itu, setelah kabur dari rawa lintas timur, Jaya Kobra tak langsung kembali ke markasnya. Ia menunggang motor sendirian, menembus pekat malam dengan wajah muram dan penuh amarah. Bayangan Rara yang bangkit berkali-kali setelah dihantam, terbakar, bahkan ditebas golok, terus menghantui pikirannya. Ajian Pancasona, kalau benar itu yang dia miliki, gue harus punya ilmu yang lebih kelam darinya, desisnya sambil menggertakkan gigi. Ia melaju jauh hingga jalan aspal berakhir, menembus jalan tanah yang gelap gulita di tepi hutan Wei Kambas. Di sana, hanya ada suara serangga dan bau tanah basah. Kobra turun dari motornya, matanya menyisir gelap, lalu berhenti di depan sebuah gubuk reyot yang dipenuhi sesajen dan tengkorak hewan. Gubuk itu hanya diterangi cahaya pelita kecil yang bergoyang tertiup angin. Dari dalam gubuk, terdengar suara serak penuh gema. "Aku sudah tahu kau akan datang, Jaya Kobra." Suara itu milik seorang lelaki tua berambut putih panjang, kulitnya keriput, matanya merah menyala seperti arang. Dialah Ki Jenggot Iblis, dukun legendaris yang jarang berurusan dengan manusia, kecuali mereka yang benar-benar nekat menukar jiwa dengan kekuatan. Kobra menunduk sedikit, namun suaranya tetap lantang. "Aku butuh ilmu, Ki. Lawanku perempuan, tapi dia bukan manusia. Aku yakin dia punya ajian Pancasona. Aku ingin ajian yang bisa menghancurkan itu," katanya. Urat lehernya menonjol, nadanya penuh kebencian bercampur rasa takut. Ki Jenggot Iblis menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam dan ompong. "Pancasona, ajian langka yang membuat pemiliknya tak bisa mati. Kalau kau benar-benar ingin melawannya, hanya ada satu jalan, kau harus menanggung kutukan ajian Kalasrenggi, ilmu pemutus jiwa. Tapi ingat, sekali kau terikat, tubuhmu akan jadi milik kegelapan." Kobra terdiam sejenak, dadanya bergemuruh. Hatinya tahu jalan itu bukan jalan kembali. Namun bayangan wajah Rara yang menantangnya di tengah api membuat gengsinya meledak. "Aku terima, Ki. Apapun syaratnya, ajari aku ajian itu. Aku harus hancurkan dia," teriaknya, suaranya memecah sunyi hutan. Ki Jenggot Iblis lalu menaburkan dupa hitam, udara sekitar berubah pekat, angin menderu seolah ada roh-roh gaib yang dipanggil. "Baiklah, Kobra, malam ini jiwa dan tubuhmu akan diuji. Kalau kau bertahan, kau akan menjadi pemilik Kalasrenggi. Kalau tidak, tubuhmu akan jadi santapan roh-roh kelaparan." Suaranya menggema, membuat bulu kuduk meremang. Dan di tengah hutan yang sunyi itu, Jaya Kobra pun memulai perjalanannya menuju kegelapan. Sebuah jalan yang tak lagi bisa diputar balik, demi satu tujuan, menaklukkan Rara si supir cantik pemilik ajian Pancasona, penguasa baru yang mengusik singgasananya di lintas timur. Di dalam gubuk reyot itu, Ki Jenggot Iblis menyalakan dupa hitam yang baunya menusuk, bercampur anyir darah ayam hitam yang baru saja disembelih. Asap tebal memenuhi ruangan, membuat Jaya Kobra sesak napas, tapi matanya tetap menyala penuh ambisi. Duduk di tengah lingkaran itu, perintah Ki Jenggot dengan suara yang bergema seperti datang dari dua arah. Kobra menuruti. Ia duduk bersila di atas tanah yang dilukis simbol-simbol kuno dengan darah segar. Tangannya diletakkan di atas lutut, matanya dipaksa menatap lilin merah yang berkobar tak wajar. Ki Jenggot mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno, suaranya berat dan bergetar, seolah memanggil sesuatu dari balik tirai dunia gaib.
Tiba-tiba, udara menjadi dingin menusuk tulang. Dari sudut ruangan, terdengar bisikan-bisikan aneh, seakan ada ratusan suara yang berbicara sekaligus. Bayangan-bayangan hitam menari di dinding, padahal tidak ada apapun yang bergerak. Kobra menggertakkan giginya, merasakan keringat dingin bercucuran. Tapi gengsinya menahan rasa takut itu. Jika kau ingin kalas Renggi, kau harus menyerahkan jiwamu. Jangan melawan apapun yang akan datang, kata Ki Jenggot tajam. Lalu ia menaburkan segenggam abu hitam ke kepala kobra. Seketika tubuh kobra terguncang hebat, matanya terbelalak, dan dari mulutnya keluar erangan panjang yang bukan lagi suara manusia. Di hadapan kobra, seolah terbuka pintu kegelapan. Dari dalamnya muncul sosok-sosok menyeramkan, arwah-arwah berwajah rusak, tubuh mereka penuh luka, mata mereka kosong namun lapar. Mereka merayap mendekat, mengulurkan tangan-tangan panjangnya, mencoba meraih tubuh kobra. Serahkan dagingmu, serahkan darahmu, bisik mereka serentak, membuat bulu kuduk meremang. Kobra berusaha menahan jerit, tubuhnya berguncang hebat ketika satu arwah mencengkeram pundaknya. Tubuhnya terasa seolah terbakar es, darahnya mendidih, tapi ia menggertakkan gigi. Tidak, gue, Jaya Kobra, penguasa lintas timur. Lo semua gak akan bisa jatuhin gue, teriaknya, menolak tunduk pada kengerian. Ki Jenggot tersenyum menyeramkan, matanya memerah. Bagus, lawanlah. Kalau kau bertahan, kalas Renggi akan menyatu dengan ragamu. Tapi kalau kau kalah, roh-roh ini akan memakanmu sampai tak bersisa. Suaranya bergema bersamaan dengan lolongan anjing hutan dari kejauhan. Dan di tengah kegelapan, tubuh Jaya Kobra semakin bergetar, matanya mulai berubah merah pekat. Jeritan demi jeritan keluar dari mulutnya, bercampur dengan tawa histeris. Malam itu, ritual berdarah yang hanya sedikit orang berani jalani akhirnya dimulai, ritual yang akan menentukan apakah kobra lahir kembali sebagai manusia atau monster. Jeritan Jaya Kobra mengguncang malam. Tubuhnya kejang-kejang di tengah lingkaran darah, sementara arwah-arwah hitam berteriak marah, berusaha merobek raganya. Suara tulang berderak terdengar jelas, seolah tubuhnya dipatahkan dari dalam. Namun di tengah kengerian itu, kobra justru tertawa keras, tawanya menggema bercampur dengan raungan makhluk-makhluk gaib. Dari dadanya muncul cahaya merah pekat, berdenyut seperti jantung raksasa. Darah menetes deras dari hidung dan mulutnya, namun tubuhnya tak roboh. Perlahan, arwah-arwah yang mencengkeram tubuhnya tersedot masuk ke dalam cahaya itu, menjerit sebelum lenyap. Lingkaran darah bergetar hebat, lalu pecah, memuntahkan percikan api hitam yang membuat dinding gubuk terbakar sebagian. Ki Jenggot Iblis menyeringai puas. Dia bertahan, tubuhnya diterima. Mulai malam ini, kau bukan lagi sekadar manusia, kobra. Kau adalah wadah bagi ajian kalas Renggi, katanya dengan suara serak, matanya berkilat. Ia tahu, ritual ini jarang berhasil. Hanya orang dengan ego dan ambisi sebesar gunung yang bisa menaklukkan arwah lapar tanpa dimakan habis. Perlahan kobra berdiri, matanya kini bukan lagi hitam, melainkan merah menyala seperti bara. Urat-urat di tangannya tampak jelas, menegang, seolah aliran darahnya kini dipenuhi api neraka. Ketika ia membuka mulut, keluar suara berlapis, suaranya sendiri bercampur dengan gaung roh-roh yang kini bersemayam di tubuhnya. Aku, lahir kembali, katanya, dingin sekaligus menakutkan. Tiba-tiba, salah satu anak buahnya yang tadi ikut menunggu di luar nekat mengintip. Begitu melihat wajah baru kobra, ia langsung berteriak ngeri. Astaga, Bang Kobra, mata lo berubah jadi setan, teriaknya. Namun sebelum sempat lari, kobra mengulurkan tangannya, dan tanpa menyentuh, tubuh anak buah itu terhentak ke udara, lalu terhempas ke tanah dengan tulang patah. Ki Jenggot terkekeh, itulah kekuatan kalas Renggi. Kau bisa mengendalikan arwah untuk menghancurkan musuhmu, bahkan tanpa menyentuhnya. Tapi ingat, semakin kau pakai, semakin jiwamu dimakan. Pada akhirnya, kau bukan lagi Jaya Kobra, melainkan hanya bayangan kegelapan. Kobra hanya tertawa, tawa yang kini terdengar asing, bercampur suara-suara gaib. Biar saja, yang penting, perempuan itu akan merasakan neraka dariku. Rara, aku akan patahkan pancasonamu, aku akan bikin kau berlutut, teriaknya sambil meninju dinding gubuk hingga kayu hancur berkeping. Malam itu, di tengah hutan Wei Kambas, lahirlah Raja Jalanan baru, bukan lagi sekadar Jaya Kobra, melainkan sosok setengah manusia setengah gaib.
Dan satu hal yang pasti, pertarungan dengan Rara kini bukan lagi sekadar urusan duniawi, melainkan perang antara dua ajian kuno yang haus darah. Beberapa hari setelah pertarungan di rawa lintas timur, Rara kembali mengemudi truk tangki Pertamina melintasi jalur yang sama. Malam itu jalan sepi, hanya lampu sorot truk yang membelah gelap. Namun hatinya terasa tidak tenang. Ada beban berat yang menekan dadanya, firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai, menunggu waktu untuk menerkam. Ia menepi sebentar di warung kecil pinggir jalan, memesan kopi hitam untuk menenangkan diri. Pemilik warung, seorang kakek tua, menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Nak, wajahmu pucat sekali. Kau terlihat seperti orang yang sedang dikejar bayangan maut," katanya pelan. Rara hanya tersenyum tipis, tapi matanya menatap kosong ke arah hutan gelap di kejauhan. Saat menyeruput kopi, tiba-tiba angin dingin bertiup kencang. Lampu warung berkelip, lalu padam seketika. Dalam gelap, Rara mendengar bisikan aneh, suara berlapis, bergema, seakan berasal dari perut bumi. "Pancasona, tak ada yang abadi. Neraka akan datang untukmu." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, ini bukan sekadar ilusi. Rara menutup matanya, menarik napas panjang. "Kobra," gumamnya lirih. Ia merasakan dengan jelas, lawannya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, yang kini menyatu dengan tubuh sang penguasa jalanan. Meski ia sendiri pemilik Pancasona, Rara sadar ilmunya tidak berarti tanpa kesiapan mental menghadapi ilmu sekuat Kalas Renggi. Pemilik warung menyalakan lilin, wajahnya tampak khawatir. "Hati-hati, nak, malam ini angin membawa tanda buruk. Ada arwah-arwah lapar yang lewat. Jangan sendirian di jalan." Rara hanya mengangguk, lalu meneguk kopi terakhirnya. Kata-kata kakek tua itu semakin meneguhkan firasatnya, Kobra benar-benar telah masuk ke jalan kegelapan. Saat kembali ke truknya, langit terlihat berbeda. Awan pekat menggantung rendah, petir menyambar meski hujan belum turun. Jalan lintas timur yang biasanya hanya sunyi kini seakan hidup, penuh bisikan gaib yang hanya bisa didengar oleh telinganya. Tubuh Rara merinding, tapi tekadnya menguat. "Kalau Kobra memilih jalan hitam, maka aku harus siap menanggung perang ini sampai akhir." Truknya melaju kembali, tapi kali ini perasaan Rara lebih waspada. Setiap bayangan di tepi jalan terasa seperti mata yang mengawasi. Setiap suara ranting patah terdengar seperti langkah makhluk tak kasat mata. Pancasona dalam tubuhnya berdenyut, memberi tanda bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, di balik sorotan lampu truk yang menembus kabut, Rara tahu satu hal, perang antara dirinya dan Kobra bukan lagi sekadar perebutan jalan lintas timur. Ini adalah pertarungan dua kutukan, dua ajian kuno, yang hanya bisa berakhir dengan hancurnya salah satu jiwa. Malam itu, langit Lampung Timur diselimuti awan kelabu. Jalan lintas timur yang biasanya hanya sunyi kini mendadak mencekam. Sopir-sopir truk yang melintas mulai bercerita tentang penampakan bayangan raksasa di tengah jalan, tentang suara jeritan perempuan tanpa rupa yang tiba-tiba muncul dari hutan. Semua tahu, ini bukan gangguan biasa. Ada kekuatan gaib yang sedang menguasai jalur tersebut. Jaya Kobra berdiri di atas jembatan tua yang membentang di atas rawa. Tubuhnya kini terlihat lebih kekar, urat-uratnya menonjol, dan mata merahnya berkilat seperti bara. Di sekelilingnya, kabut hitam berputar, membawa bisikan roh-roh lapar yang kini menjadi pengikutnya. "Lintas ini milikku," ucapnya dengan suara berlapis, gaungnya menggetarkan udara. Tak ada satupun yang boleh melintas tanpa sujud. Sebuah truk Fuso mendekat, lampunya menyorot kabut tebal. Sopir yang sudah mendengar cerita mistis beberapa hari terakhir mencoba menekan gas agar cepat keluar dari area itu. Namun tiba-tiba mesin truk mendadak mati. Lampu padam, dan udara di sekitar berubah dingin membekukan. Dari balik kabut, sosok Kobra muncul perlahan, langkahnya berat, seolah tanah sendiri tunduk padanya. Sopir itu gemetar, mencoba menyalakan mesin, tapi gagal. Ia menoleh, dan di kaca spion terlihat puluhan wajah pucat melayang di belakang, arwah-arwah yang menatapnya dengan mata kosong. "Ampun, Bang, jangan ganggu saya cuma cari nafkah," teriaknya dengan suara serak. Kobra hanya tertawa, tawanya bergema bercampur suara jeritan gaib. Dengan satu gerakan tangannya, pintu truk terbuka sendiri. "Uangmu, atau jiwamu," ucap Kobra dingin.
Sopir itu bergegas melempar dompet dan segepok uang receh ke tanah, tubuhnya gemetar ketakutan. Kobra tidak menyentuh uang itu, melainkan menggerakkan tangannya. Seketika, dompet itu terbakar sendiri, uang meleleh menjadi abu hitam. "Aku tak lagi butuh receh manusia," katanya seraya menatap sopir itu dengan mata menyala. "Yang kubutuhkan adalah rasa takutmu." Arwah-arwah lapar mendekat, mengelilingi sopir yang kini berteriak histeris. Namun sebelum nyawanya dilahap, Kobra menghentikan mereka. Ia hanya ingin menanamkan teror. Dengan sekali kibasan tangannya, sopir itu pingsan, lalu dilempar begitu saja ke tepi jalan. Truknya tetap terparkir mati, menjadi tanda kutukan bagi siapapun yang berani lewat malam itu. Kabar menyebar cepat. Para sopir mulai memilih jalur lain, bahkan meski harus memutar jauh. Jalur lintas timur yang dulu ramai kini berubah angker. Orang-orang mulai menyebut nama Jaya Kobra bukan lagi sebagai preman, melainkan sebagai Raja Jalan Gaib, yang menguasai wilayah dengan arwah-arwah peliharaannya. Namun di kejauhan, dari balik kaca truk tangkinya, Rara melihat semua ini dengan mata sendiri. Ia menggenggam setir erat, darahnya berdesir. "Kobra, kau benar-benar sudah melangkah terlalu jauh," gumamnya. Firasatnya terbukti, perang besar yang melibatkan Pancasona dan Kalasrenggi akan segera meledak di lintas timur Lampung. Rara memarkir truk tangkinya di tepi jalan lintas yang sunyi, lampu sorotnya menembus kabut tebal. Malam itu, hatinya sudah bulat. Teror Kobra telah melampaui batas, bukan hanya sopir yang jadi korban, tapi jalan lintas yang menjadi urat nadi rakyat kini dipenuhi ketakutan. Ia menutup mata sejenak, merasakan getaran Pancasona di tubuhnya. Ilmu itu berdenyut, seakan siap meledak kapanpun musuh muncul. Dari kejauhan, suara tawa gaib menggema. Kabut bergerak cepat, membentuk pusaran besar di tengah jalan. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok Jaya Kobra dengan mata merah menyala, tubuhnya dikelilingi arwah-arwah lapar. Setiap langkahnya membuat udara bergetar, tanah seolah retak di bawah kakinya. "Akhirnya, kau datang juga, perempuan Pancasona," ujarnya dengan suara berlapis. Rara berdiri tegak di depan truknya, wajahnya dingin namun matanya menyala penuh tekad. "Kobra, kau bukan lagi manusia. Kau sudah menjual jiwamu untuk kekuatan kotor. Aku tak akan biarkan kau merusak jalan ini." Suaranya tenang, tapi setiap katanya menusuk, membawa wibawa yang hanya dimiliki seseorang yang siap mati berkali-kali demi kebenaran. Kobra tertawa keras, tawanya bercampur jeritan arwah. "Kau pikir Pancasonamu bisa menandingi Kalasrenggi? Aku sudah mati berkali-kali di dalam ritual, Rara. Aku sudah jadi lebih dari manusia. Kau akan hancur di bawah kakiku." Dengan itu, ia menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika kabut hitam meledak, arwah-arwah berhamburan, melayang mengelilingi tubuh Rara. Namun Rara tidak bergeming. Ia mengatupkan kedua telapak tangannya, mengucapkan mantra yang hanya dikenal dalam lingkaran Pancasona. Tubuhnya bergetar, lalu meledak dengan cahaya keemasan. Urat-uratnya menyala, luka-luka kecil di tubuhnya sembuh seketika, dan auranya memancar seperti api yang membakar kegelapan. Arwah-arwah yang mengelilinginya menjerit kesakitan, terbakar oleh energi suci itu. "Kobra, kau boleh menguasai arwah-arwah lapar, tapi aku adalah Pancasona. Selama napas masih berdenyut, aku tak bisa mati oleh tangan kotor sepertimu." Teriak Rara, suaranya menggema menyaingi gaung Kobra. Cahaya Pancasona dan kabut Kalasrenggi saling berbenturan, menimbulkan gelombang energi yang membuat pepohonan di sekitar tumbang, dan aspal jalan retak berkeping. Kobra mengeram, wajahnya dipenuhi amarah. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang benar-benar pantas menjadi penguasa lintas timur ini." Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dari kabut, muncul sosok hitam raksasa, perwujudan Kalasrenggi, dengan mata merah dan mulut penuh taring. Sosok itu mengaum, mengguncang bumi, lalu mengayunkan tangannya ke arah Rara. Rara melompat, tubuhnya berpendar seperti kilatan petir. Pertarungan antara dua kekuatan kuno pun dimulai, di jalan lintas timur Lampung yang kini berubah menjadi medan perang gaib. Dan malam itu, seluruh hutan di sekitarnya menjadi saksi. Inilah awal dari duel hidup mati antara Pancasona dan Kalasrenggi. Benturan pertama membuat tanah lintas timur bergetar hebat, seolah gempa merambat dari pusat pertempuran.
Sosok raksasa Kalas Renggi menghantam aspal, menciptakan retakan menganga, sementara cahaya pancasona dari tubuh Rara melesat bagai petir, membelah kegelapan malam. Pepohonan di sepanjang jalan roboh, dan udara dipenuhi suara jeritan arwah bercampur dentuman gaib. Kobra berdiri di atas pundak bayangan Kalas Renggi, matanya berkilat merah darah. Rara, pancasonamu hanya perisai bagi tubuhmu, tapi aku adalah penguasa jiwa-jiwa. Kau tak bisa menang, teriaknya. Ia menggerakkan tangannya, memerintahkan arwah-arwah lapar menerjang Rara. Puluhan sosok pucat melesat, meraih tubuh Rara dengan kuku panjang penuh nanah. Rara menutup mata sesaat, lalu membuka dengan sorotan tajam. Tubuhnya berpendar semakin terang, setiap sentuhan arwah itu terbakar seketika, meleleh menjadi asap. Kobra, kau pikir aku hanya melindungi diriku sendiri? Pancasona bukan sekadar ajian hidup kembali. Ini adalah kutukan yang bisa menyalakan kembali nyawa orang lain, teriaknya. Dengan sekali sentuhan pada tanah, cahaya emas menjalar, membuat beberapa arwah tertahan dan menjerit. Namun Kobra hanya semakin tergelap. Hahaha, kau mungkin bisa membakar sebagian, tapi semakin banyak yang kau hancurkan, semakin banyak pula yang jadi bagian dari Kalas Renggi. Kau tak tahu, Rara, aku sudah menelan ribuan jiwa di jalan ini. Ucapannya diikuti ledakan kabut pekat. Dari dalamnya muncul wajah-wajah manusia yang berteriak, wajah sopir-sopir malang yang telah ditelannya dalam ritual-ritual terlarang. Rara terperangah, matanya membesar melihat jeritan sopir yang pernah ia temui di warung, kini menjadi wajah yang terjebak di kabut kobra. Dadanya sesak, marah bercampur iba. Kobra, kau bukan sekadar preman lagi. Kau adalah iblis yang lahir dari jalanan ini. Dengan itu, ia meloncat ke udara, cahaya pancasona menyelimuti tubuhnya, lalu menubruk sosok raksasa Kalas Renggi. Benturan kedua lebih dahsyat dari sebelumnya. Gelombang energi meledak, menghancurkan jembatan, membuat sungai meluap hingga airnya bercampur lumpur. Langit malam mendadak berwarna merah, diselimuti kabut dan kilatan cahaya emas. Burung-burung di hutan berhamburan panik, dan desa-desa sekitar merasakan tanah bergetar seolah kiamat kecil sedang berlangsung. Kobra mengeram, darah mengalir dari mulutnya tapi tubuhnya tidak roboh. Sebaliknya, ia semakin menggila. Rara, aku akan robek tubuhmu berkali-kali hingga pancasonamu menyerah. Kau akan terus hidup, tapi hanya untuk merasakan sakit abadi. Sosok Kalas Renggi mengangkat tangannya, siap menghantam dengan kekuatan pemusnah. Namun Rara tidak gentar. Dengan napas yang teratur, ia menyalakan seluruh kekuatan pancasona, tubuhnya berubah menjadi pijar emas yang menyilaukan. Kalau itu jalanmu, Kobra, maka bersiaplah. Malam ini, antara pancasona dan Kalas Renggi, hanya satu yang akan bertahan. Teriaknya, dan sekali lagi, dua kekuatan kutukan itu saling bertabrakan, menggetarkan lintas timur hingga ke akar bumi. Ledakan terakhir dari benturan dua ajian membuat sosok raksasa Kalas Renggi runtuh separuh tubuhnya, sementara cahaya pancasona yang menyelimuti Rara meredup. Kabut hitam terpecah, cahaya emas berkelip-kelip di udara, seperti ribuan kunang-kunang yang sekarat. Suasana jalan lintas timur sepi mencekam, hanya suara napas berat keduanya yang terdengar di tengah reruntuhan aspal dan pepohonan tumbang. Kobra melangkah keluar dari balik kabut, wajahnya penuh luka, darah menetes dari pelipis dan mulut. Namun mata merahnya masih menyala, seakan amarah dan dendam membuatnya tak bisa runtuh. Rara, kau memang keras kepala. Tapi sekarang, tanpa kilau pancasonamu, kau hanyalah daging segar untuk Kalas Renggi. Geramnya, sambil mengepalkan tinju. Rara berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Napasnya tersengal, darah merembes dari luka di bahu, namun tatapannya tetap tajam. Kobra, aku tidak butuh pancasona untuk melawanmu. Aku melawan dengan jiwa seorang perempuan yang tak takut mati. Kau boleh menelan 1000 jiwa, tapi kau takkan pernah bisa menelan keberanian. Kata-katanya menusuk, membuat Kobra justru semakin murka. Tanpa aba-aba, Kobra menerjang. Tinju pertamanya menghantam keras, membuat tanah bergetar, namun Rara memiringkan tubuh, membalas dengan tendangan lurus ke dada. Tubuh Kobra terhuyung, tapi segera ia bangkit, meninju lagi dengan kekuatan berlapis energi hitam. Rara menahan dengan lengan, tulangnya berderak, tapi pancasona membuatnya tetap berdiri. Duel mereka kini benar-benar pertarungan fisik, brutal, tanpa ampun. Setiap pukulan Kobra meninggalkan bekas retakan di tanah,
setiap tendangan Rara menimbulkan percikan cahaya emas. Dua kekuatan kutukan itu kini bertarung dalam tubuh manusia, membuat duel terasa lebih nyata, lebih dekat, dan lebih mengerikan. Udara dipenuhi debu, darah, dan energi yang saling berbenturan. Kobra berhasil menjebak Rara di antara reruntuhan truk terbakar. Ia menghantam bertubi-tubi, membuat tubuh Rara roboh ke tanah. Dengan nafas terengah, Kobra meraih rambut Rara, mengangkat wajahnya. Lihat dirimu sekarang, Pancasona hanya membuatmu bisa bangkit lagi, tapi aku bisa membuatmu mati berkali-kali dalam sekejap. Teriaknya, matanya memerah. Namun Rara justru tersenyum samar, darah mengalir di sudut bibirnya. Itu bedanya aku dan kau, Kobra. Kau bertarung untuk haus kekuasaan, aku bertarung untuk menjaga jalan ini, untuk nyawa orang-orang yang tak bisa melawan. Kau boleh jatuhkan tubuhku 1000 kali, tapi jiwaku takkan tunduk padamu. Kata-kata itu membuat Kobra terdiam sepersekian detik, seolah tersentak oleh keyakinan lawannya. Dan pada momen itu, tubuh Rara yang tampak rapuh kembali berpendar, luka-luka di wajahnya sembuh, tulangnya lurus kembali. Pancasona berdenyut kuat, menyemburkan energi emas dari dalam raganya. Dengan teriakan penuh tekad, Rara menghantam dada Kobra dengan pukulan telak, membuat sang penguasa jalan itu terlempar jauh, menghantam aspal hingga menciptakan lubang besar. Tubuh Jaya Kobra terhempas ke dalam lubang aspal, darah bercucuran dari mulut dan hidungnya. Sesaat ia terbaring diam, namun kemudian tubuhnya bergetar keras. Dari pori-porinya keluar asap hitam pekat, dan jeritan arwah terdengar semakin nyaring. Matanya yang merah kini berubah menjadi hitam legam, sementara urat-urat tubuhnya membengkak seolah hendak meledak. Kalasrenggi telah mengambil alih sepenuhnya. Dengan raungan mengerikan, Kobra bangkit kembali, sosoknya kini hampir tak menyerupai manusia. Kulitnya menggelap, jari-jarinya memanjang menjadi cakar, dan bayangan raksasa Kalasrenggi kembali muncul di belakangnya, menyatu dengan tubuhnya. Rara, kau memaksaku membuka pintu terakhir. Malam ini kau akan binasa, meski harus kubayar dengan seluruh jiwaku. Teriaknya. Rara menyipitkan mata, tubuhnya masih bercahaya keemasan dari energi Pancasona. Ia tahu, inilah titik paling berbahaya. Kobra tidak lagi sekadar manusia berilmu hitam, ia kini jelmaan iblis jalanan, perwujudan dendam, darah, dan arwah lapar yang telah ditelannya. Namun tekadnya tidak goyah. Kalau begitu, aku pun tak akan mundur. Aku akan padamkan kegelapanmu dengan cahaya terakhir Pancasona. Pertarungan kembali meledak. Kobra menyerang dengan kecepatan tak masuk akal, cakar hitamnya menghantam udara, menimbulkan retakan energi. Rara menangkis dengan tangan bercahaya, setiap benturan menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Aspal hancur, tiang listrik roboh, bahkan sungai di tepi jalan meluap akibat gelombang energi. Satu kali serangan Kobra berhasil menembus pertahanan, cakar hitamnya merobek perut Rara. Darah segar muncrat, tubuh Rara terlempar jauh menabrak pohon besar. Tubuhnya tampak rapuh, nyaris tak berdaya. Kobra tertawa mengerikan, hahaha. Pancasonamu tak bisa menolongmu selamanya. Kau hanya boneka yang bangkit untuk mati lagi. Namun di balik rasa sakitnya, Rara tersenyum samar. Tubuhnya bergetar, lalu perlahan luka di perutnya mulai menutup kembali, darah berhenti mengalir. Cahaya emas kembali menyala dari dalam tubuhnya. Dengan suara lantang ia berkata, kau salah, Kobra. Pancasona bukan tentang abadi, tapi tentang keberanian untuk terus bangkit, meski dunia ingin menghancurkanmu. Kobra meraung marah, tubuhnya semakin diliputi kabut hitam. Bayangan Kalasrenggi di belakangnya mengaum, menelan udara sekitarnya hingga pepohonan di hutan tumbang satu persatu. Kegelapan mencekik, membuat suasana seolah malam itu berubah jadi neraka. Tapi Rara berdiri tegak, tubuhnya kini memancarkan cahaya secerah matahari, menandakan Pancasona mencapai puncaknya. Dua kutukan, dua ajian kuno, kini saling berhadapan dalam wujud paling murni, Kalasrenggi yang haus jiwa melawan Pancasona yang tak bisa mati. Pertarungan terakhir di lintas timur Lampung pun tiba, dan hanya satu yang akan meninggalkan jalan itu sebagai pemenang. Benturan terakhir membuat bumi seolah terbelah. Cahaya Pancasona dan kabut Kalasrenggi berpadu, menimbulkan ledakan besar yang menyapu seluruh jalan lintas timur. Aspal terkelupas, pohon-pohon tercabut dari akarnya, dan langit malam berubah merah darah. Jeritan arwah-arwah lapar terdengar memekakkan telinga, sebelum satu persatu hancur, meleleh dihisap oleh kekuatan Kobra yang semakin tak terkendali.
Kobra berdiri di tengah kobaran kabut hitam, tubuhnya kini nyaris hilang ditelan Kalasrenggi. Wajahnya hanya menyisakan setengah, separuh lainnya telah berubah menjadi topeng iblis. "Rara, pancasonamu tak berarti apa-apa. Aku adalah kegelapan itu sendiri," teriaknya, suaranya bergema seperti ribuan jeritan manusia. Ia melompat, mengangkat cakar hitam raksasa, siap merobek tubuh lawannya sekali untuk selamanya. Namun Rara justru menatapnya dengan tenang. Cahaya pancasona di tubuhnya kini tidak lagi sekadar berkilau emas, melainkan menyala putih menyilaukan, seakan seluruh jiwa-jiwa yang pernah ia lindungi ikut bersatu dengannya. "Kobra, kau sudah terlalu lama hidup dalam bayangan dendam. Tapi malam ini, bayanganmu akan berakhir," ucapnya lirih namun menggema. Saat cakar kobra menghujam, Rara melangkah maju, membiarkan tubuhnya ditembus. Darah memancar, tapi ia meraih dada kobra dengan kedua tangannya yang bercahaya. "Pancasona, bukan untuk melindungi diri, tapi untuk menghancurkan kegelapan," teriaknya. Cahaya putih meledak dari dalam tubuh kobra, memecahkan kabut Kalasrenggi, menembus sampai ke langit. Kobra meraung kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. "Tidak, aku, penguasa jalan ini. Aku, abadi," teriaknya. Namun semakin ia melawan, semakin tubuhnya terkoyak oleh cahaya pancasona. Wajah-wajah arwah yang terperangkap di Kalasrenggi kini muncul kembali, bukan untuk menyerangnya, melainkan untuk memeluknya, menyeret jiwanya ke dalam kegelapan abadi. Dalam ledakan terakhir, tubuh kobra terbelah menjadi abu hitam, lalu ditiup angin malam. Kabut lenyap, dan suara gaib sirna. Jalan lintas timur kembali sunyi, hanya menyisakan tanah retak, reruntuhan, dan bau hangus. Rara terhuyung, tubuhnya lemah, darah masih mengalir dari luka parahnya, tapi ia tetap berdiri di tengah jalan. Rara menatap langit yang mulai kembali jernih. Nafasnya berat, tubuhnya bergetar, namun hatinya lega. "Selesai sudah, Kobra. Lintas ini bebas dari kegelapanmu," ucapnya lirih. Ia lalu berjalan terlatih kembali ke truknya, meninggalkan medan perang yang akan dikenang sebagai saksi bisu pertarungan dua ajian terkutuk. Dan malam itu, di lintas timur Lampung, lahirlah legenda baru, bukan hanya tentang seorang sopir truk perempuan yang berani melawan penguasa jalan, tapi tentang perang dua kutukan kuno, Pancasona dan Kalasrenggi, yang menentukan nasib sebuah jalur. Nama Jaya Kobra lenyap bersama kegelapannya, sementara nama Rara mulai hidup dalam bisikan rakyat, sang penjaga jalan, perempuan Pancasona.